Arvin pun menemani Emma untuk membeli hati ayam karena tidak mampu membeli stik daging. Emma adalah salah satu koki terbaik di wilayah itu. Saat orang memuji makanannya, dia selalu berkata tidak bisa menggoreng telur sebelum menemukan Tuhan. Tuhan yang membimbing tangannya dan membuatnya lezat. Lalu akhirnya pendeta pengantin itu sampai dan warga sudah mengantri untuk memberikan makanan kepada pendeta itu termasuk Emma. Ketika pendeta yang bernama Preston tinggal mencicipi hati ayam masakan Emma, Preston mendapat inspirasi khotbah. Preston berkhotbah kalau dia berterima kasih atas sambutan baik dari warga dan berkata ada jiwa yang malang dalam hati ayam di piring yang jelek itu. Preston pun melanjutkan kalau dia akan mengorbankan diri untuk memakan hati ayam itu sendiri dan meminta warga untuk memilih makanan yang enak. Mendengar hal itu, Emma tidak pernah merasa semalu ini seumur hidupnya. Tapi Arvin mengatakan kalau Preston hanya beralasan karena ingin memakan hati ayam itu sendiri. Keesokan harinya, terlihat Arvin menjemput Lenora di sekolah. Lalu Lenora pun berlari keluar dengan cepat ke mobil untuk menghindari 3 laki-laki pengganggu itu. Dan Arvin pun mengantar Lenora ke makam ibunya. Setelah itu Arvin pun pergi karena berkata ada urusan yang harus diselesaikannya. Tidak lama hujan pun turun. Lalu Lenora pun pergi berteduh di gereja. Preston pun membukakan pintu dan mengobrol dengan Lenora. Lalu mengajak Lenora untuk berkendara dan pergi ke suatu tempat untuk berdoa. Lalu Sin pun berpindah ke Arvin. Terlihat dia sedang menunggu di depan sekolah Helen. Lalu keluarlah satu laki-laki yang sering mengganggu Lenora bersama pacarnya ke dalam bus sekolah untuk melakukan pengoboran. Lalu narator pun bercerita kalau Arvin selalu berhati-hati memilih waktu seperti kata ayahnya dulu. Dia tahu kalau lebih berpeluang besar kalau tidak menghadapi mereka sekaligus. Lalu Arvin pergi menemui bajingan-bajingan itu satu persatu dan mengajarnya dan meminta mereka untuk tidak mengganggu Lenora lagi. Setelah menghajar mereka, Arvin lalu menggelap tangannya yang berdarah seperti yang telah dilakukan ayahnya dulu. Lalu Sin pun berpindah di mana Lenora dan Preston telah sampai di hutan. Di sini Preston mengatakan kepada Lenora kalau dia harus membukakan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menyuruh Helen bertelanjang. Lenora yang taat kepada Tuhan pun dimanfaatkan oleh Preston. Lalu Preston mulai menciumi Lenora dan terjadi penanaman benih di dalam mobil itu. Lalu Lenora pun dijemput oleh Arvin dan berkata untuk tidak perlu mengantarnya lagi karena dia akan pergi sendiri. Seperti ibunya, Lenora merasakan kekuatan yang sama yang menarik Helen ke Roy. Lalu Sin pun berpindah ke 3 bulan kemudian di Meade, Ohio. Terlihat Sandy berada di dalam mobil dan ingin melarikan diri karena tidak tahan hidup dengan Cole. Tapi Sandy mengurungkan niatnya. Saat itu adalah musim panas tahun 1965. Dan pasangan ini bersiap untuk perjalanan mereka yang ke-14. Cole telah memutuskan bahwa penumpang muda yang tampan adalah yang terbaik. Di pagi harinya, Sandy tengah melihat foto dari korban mereka. Sementara Cole pergi ke kota untuk membeli kamera. Lalu seseorang menggedor pintu yang ternyata adalah Sheriff Lee. Sheriff Lee ternyata kakak dari Sandy. Sheriff Lee secara tidak sengaja menemukan foto korban dari mereka. Sheriff Lee pun berkata kepada Sandy untuk tidak berulah sampai pemilu selesai karena Sheriff Lee mengikuti pemilu dan tidak mau kelakuan Sandy merusak reputasi Sheriff Lee. Sheriff Lee lalu melihat kembali foto korban Cole dan Sandy di mobilnya. Ternyata korbannya bernama Cody Hamilton, seorang tukang kayu berusia 20 tahun yang pada suatu pagi pergi memancing di Virginia Barat dan dinyatakan menghilang. Lalu malam harinya, Sheriff Lee bertemu seseorang yang bernama Leroy dan ajudannya bernama Bobo. Di sana, Leroy memberikan suap kepada Sheriff Lee supaya bisnis barnya lancar. Lalu Sin pun berpindah di pagi hari. Nampak Cole dan Sandy mendapatkan seorang model bernama Gary, seorang prajurit yang menumpang mobil mereka. Lalu mereka bersantai di dalam hutan dan menyantap makan siang. Cole pun berkata untuk memfoto momen ini dan menyuruh Gary berpose dengan Sandy. Lalu Cole dan Sandy pun melakukan aksinya. Cole pun membunuh prajurit itu dengan sadis. Di perjalanan, nampak Cole begitu bahagia dan lega setelah perbuatannya. Dia menyanyi di dalam mobil, sedangkan Sandy seperti sudah muak dengan semua perbuatan ini. Cole berkata kalau dia membantu prajurit itu karena bagaimanapun dia akan mati ditembak di Vietnam.
Lalu Cole pun berkata kalau air mata korbannya membuat foto itu menjadi bagus. Benar-benar cara berpikir seorang psikopat. Yang tidak Sandy pahami adalah cara berpikir Cole. Karena menurutnya hanya di hadapan kematian dia akan merasakan sesuatu seperti Tuhan. Lalu malam harinya mereka menginap di motel. Dan Sandy menelpon ke kantor prajurit itu bertugas dan melaporkan kalau Gary telah dibunuh, dicincang dan telah dimasukkan ke koper. Dan jasadnya telah dikubur di sungai Macomb, Virginia Barat. Lalu scene berpindah, terlihat Lenora sedang muntah. Lenora menyembunyikan kehamilannya dan meminta pertanggungjawaban Preston. Tapi Preston menolak dan mengusirnya. Lalu akhirnya terpikir oleh Lenora untuk bunuh diri. Lalu Lenora berjalan ke gudang dan mengikatkan kain ke lehernya dan mengambil ember sebagai pijakannya. Tapi tiba-tiba Lenora sadar dia membuat kesalahan. Dia tahu kalau nenek Emma tidak akan malu. Dia dan bayinya akan baik-baik saja. Lantas Lenora buru-buru melepaskan ikatannya, tapi Lenora tergelincir dan kehilangan pijakannya. Akhirnya Lenora ditemukan oleh Arvin dan Lenora pun meninggal. Terlihat di pemakamannya, nenek Emma, paman Eskol, dan Arvin sangat sedih. Mereka tidak tahu kalau Lenora bukan berniat bunuh diri. Lalu scene pun berganti ketika Arvin pergi bekerja dan ditemui oleh sheriff. Sheriff memberitahu kalau dari hasil forensik diketahui Lenora sedang mengandung. Tapi Arvin tidak mempercayainya. Tapi Sheriff meyakinkan kalau temannya dari forensik tidak pernah berbohong. Arvin sepertinya sudah curiga kepada Preston. Scene pun berganti memperlihatkan seorang wanita memakai sepeda menemui Preston. Lalu mereka pun pergi menggunakan mobil ke tempat yang sepi. Di dalam mobil nampak Preston memberikan pengeboran ke wanita itu. Setelah selesai, Preston membuang kain yang dijadikan sebagai lap. Lalu Preston pun pulang dan pada malam harinya Preston pun masih dilayani istrinya. Semua kejadian ini telah dimata-matai oleh Arvin. Lalu Arvin seperti ingin mengucapkan perpisahan kepada paman Eskol dan nenek Emma. Tapi dia tidak ingin mereka mengetahui jika dia akan menjadi buronan. Arvin hanya mengatakan kepada paman Eskol untuk menjaga nenek Emma. Karena nenek Emma belum bangun dari ranjangnya sejak pemakaman Lenora. Keesokan paginya, Arvin nampak memasukkan peluru ke pistol warisan ayahnya. Lalu Arvin meninggalkan surat untuk neneknya. Arvin pun pergi ke gereja untuk menemui Preston. Tapi Preston tidak melihat jelas siapa yang datang. Lalu Arvin mengatakan kalau dia ingin mengaku dosa. Tapi Arvin hanya menceritakan semua dosa yang telah dilakukan oleh Preston. Seperti pengoboran di dalam mobil dan memaksa istrinya melakukan oral seks. Preston pun kaget Arvin mengetahui kegiatannya. Sontak Arvin mengacungkan pistol ke arah Preston dan meminta Preston mengakui perbuatannya terhadap Lenora. Tapi Preston tidak mengakui kalau itu anak hasil darinya. Mendengar hal itu, Arvin marah dan langsung menembak Preston sampai tewas. Di atas tubuh Preston, Arvin menaruh kain yang dijadikan Preston sebagai lap. Setelah itu, Arvin tiba-tiba merasa harus pulang ke Knockemstead. Dia harus memperbaiki hal-hal tentang ayahnya yang terus membebani hatinya. Tapi di tengah perjalanan, mobil Arvin mogok. Scene pun berganti memperlihatkan Sheriff Lee mengunjungi rumahnya Leroy. Di sana dia menghabisi Leroy dan Bobo. Keesokan paginya, Sandy dan Cole sedang berkendara untuk mencari korban yang ingin menumpang. Lalu di persimpangan jalan, terlihat Arvin yang ingin menumpang ke Ohio. Lalu Cole pun menyuruh Arvin untuk menaiki mobilnya. Tak lama berkendara, Cole mengatakan untuk menepi sebentar karena dia ingin buang air. Waktu Cole keluar dari mobil, Arvin sekilas melihat pistol di belakang celana Cole. Arvin pun nampak waspada. Terpikir oleh Sandy untuk membunuh Cole dan pergi bersama Arvin. Arvin pun mulai bersiap mengambil pistolnya dan mulai memperhatikan Cole yang berjalan ke arahnya sambil memegang pistol. Saat Cole akan membuka pintu Arvin langsung menembak Cole dan tewas di tempat. Melihat itu, Sandy pun buru-buru mengambil pistol dan saling mengacungkan pistol. Arvin sebenarnya tidak ingin menembak Sandy, tapi Sandy menembak duluan. Dan Arvin pun menembakkan pistolnya juga, lalu Sandy pun tewas. Dikarenakan sebelum berangkat, Cole sudah mengosongkan peluru pistol Sandy karena takut dia akan berkhianat. Arvin pun merogoh kocek Cole dan menemukan foto korbannya. Lalu Arvin pun pergi dari sana. Tak lama, Sheriff Lee datang ke TKP dan diberitahu petugas lainnya kalau yang tertembak adalah adiknya. Sheriff Lee pun menyalahkan Cole atas hidup buruk Sandy. Tapi bagaimanapun dia adalah adik Sheriff Lee. Lalu Sheriff Lee pergi ke rumah Sandy dan Cole untuk mencari foto sebelum ditemukan oleh petugas lainnya.
karena itu akan mencoreng nama Sheriff Lee yang sedang mengikuti pemilu. Di sana, Sheriff Lee menemukan banyak negatif foto Sandy dan korbannya. Lalu Sheriff Lee pun membakar negatif foto tersebut untuk menghilangkan bukti. Arvin pun telah sampai ke kampung halamannya dengan menumpang mobil lagi. Di sana Arvin diberitahu oleh seorang bapak yang dulu menolong menelpon polisi di malam ayahnya bunuh diri. Bapak itu mengatakan kalau rumah itu sudah terbakar. Setelah keluarga Arvin tidak pernah ada yang tinggal di sana lagi. Lalu bapak itu pun bercerita kalau Sheriff Lee bukanlah polisi yang diharapkan dan berduka atas apa yang menimpa adiknya. Adiknya ditemukan tewas bersama suaminya tak jauh dari Meade. Mendengar hal itu pun Arvin lalu bergegas pergi. Sim pun berganti ke kantor polisi. Di sana Sheriff Lee ditelepon oleh Sheriff bagian Virginia Barat kalau di tempatnya juga terjadi penembakan yang dimana adalah Preston. Mereka pun saling mencocokkan peluru yang dipakai dan curiga kepada Arvin yang dulu pernah tinggal di wilayah Sheriff Lee. Sin lalu memperlihatkan Arvin berjalan menuju halaman belakang rumahnya yang terdapat salib, tempat di mana anjingnya dibunuh dan ayahnya bunuh diri. Arvin mulai mencari dan menguburkan tulang belulang anjingnya. Lalu Arvin pun menyadari kehadiran Sheriff Lee. Sheriff Lee mulai mencari-cari Arvin. Arvin pun bersembunyi. Di persembunyiannya, Arvin mengatakan kalau pendeta dan adiknya yang terbunuh adalah orang jahat. Lalu Sheriff Lee menemukan persembunyian Arvin. Tapi Arvin lebih cepat menembakkan pistolnya dan mengenai Sheriff Lee. Arvin pun menunjukkan foto adiknya bersama korban yang dia temukan. Arvin menambahkan kalau dia tidak punya pilihan lain karena mereka ingin membunuhnya. Lalu Sheriff Lee pun tewas. Arvin pun melanjutkan mengubur tulang anjingnya. Setelah selesai, nampak Arvin berada di jalan dan menumpang sebuah mobil. Di dalam mobil, Arvin nampak kelelahan dan berusaha untuk tidak tertidur di samping orang asing setelah apa yang dialaminya. Pikiran Arvin mulai berkelana memikirkan hukum mungkin akan memaafkannya dan dapat bertemu dengan nenek Emma dan paman Eskal. Tapi Arvin tahu ini sangat berisiko. Atau mungkin dia akan bertemu seorang gadis dan menikah seperti ayahnya. Tak lama menahan kantuk, Arvin pun tertidur. Film pun selesai. Well, itulah alur cerita film The Devil All the Time. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya. Semoga teman-teman memahami dan suka dengan alur cerita film ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.